Di zaman yang sudah canggih dan modern seperti sekarang ini, ternyata masih ada orang tua yang menjodoh-jodohkan anaknya dengan alasan pilihan orang tua itu yang terbaik buat anaknya, dengan alasan tidak pengen anaknya salah pilih dalam memilih pasangan hidup. Dan yang memperkuat mereka untuk menjodohkan anaknya karena dulu dia dijodohkan dan ternyata hidup mereka baik-baik saja, bahagia meskipun hidup menikah tanpa cinta. Itu juga yang dialami si Jolin. Jolin ini sebenarnya anak yang sangat berbakti kepada orang tua. Dia cantik, manis. Dia 2 bersaudara dan kakaknya ini juga sudah dijodohkan sama mamanya. Tapi ternyata bayangan mama Jolin terhadap kehidupan anaknya itu sangat jauh berbeda. Oh ya, mamanya Jolin ini dulu juga dijodohkan ya. Ceritanya bapaknya Jolin ini kan seorang abdi negara TNI AD dan dia waktu itu ditugaskan di Subang. Nah, di saat bertugas di Subang itu dia melihat seorang perempuan yang sangat cantik. Emang si mamanya Jolin ini masih ada keturunan Chinese ya. Dan teman-temannya papanya Jolin ini banyak juga yang naksir sama perempuan cem-ceman papanya Jolin. Tapi papanya Jolin lebih pinter. Dia lebih dulu mendatangi orang tua si cewek itu daripada sekedar obral-obral janji kepada si ceweknya itu. Dan ternyata si orang tua ceweknya itu atau si neneknya Jolin itu menerima karena dia udah tahu karakter si papanya Jolin itu seperti apa. Dia itu kayak pemimpin regu gitu ya. Dia orangnya baik, terus pekerja keras, makanya dia mengizinkan anaknya untuk dipinang oleh papanya Jolin ini. Dan kemudian mereka pun dinikahkan. Waktu nikah itu si mamanya Jolin itu nggak cinta sama papanya Jolin karena dia sudah punya pacar. Dan sebenarnya si mamanya Jolin itu bercita-cita dulu pengen jadi TKW karena saudaranya dia itu ada yang jadi TKW dan dia itu pulang bawa sukses gitu ya, perhiasannya banyak, bajunya bagus-bagus. Nah, mamanya Jolin itu sebenarnya pengen dulu kerja jadi TKW gitu, baru setelah itu setelah dapat uang banyak, bisa menikmati hidup dulu, baru dia pengen nikah. Tapi ternyata sama mamanya Jolin, neneknya Jolin itu ternyata nggak boleh, nggak diizinkan, dan akhirnya disuruh menikah saja. Dan dipilihlah si papanya Jolin ini untuk menikah dengan si mamanya Jolin ini. Dan emang papanya Jolin ini orangnya ulet gitu ya, pekerja keras. Jadi selain dapat gaji bulanan, dia juga dapat dari sampingan dari kerja luar gitu. Nah, karena mamanya Jolin ini ngerasa hidupnya tuh enak, terjamin gitu, makanya dia juga pengen menjodohkan anak-anaknya dengan abdi negara juga sama kayak suaminya gitu, yaitu papanya Jolin gitu. Nah, si kakaknya Jolin ini udah dijodohin, dapat juga, tapi dia itu kayak sudah pangkatnya letnan apa-apa gitu, aku kurang ngerti. Nah, tapi ternyata dia itu waktu mau naik pangkat itu kayak ada KKN gitu loh. Nah, setelah itu kan gajian dia itu ternyata juga harus bayar hutang. Nah, dari situ ternyata gajinya itu dipotong setiap bulan untuk bayar utang itu ke mamanya. Bukan ke mamanya Jolin ya, tapi ke mamanya suami kakaknya Jolin ini, karena dulu waktu mau naik pangkat itu dia pakai duit mamanya, jadi setiap bulan itu harus kasih ke dia. Sedangkan dia, kakaknya si Jolin ini, dikasih itu cuma 600.000 sebulan itu buat makan. Dan anaknya, dari anak pertama sampai anak ketiga, punya anak 3 itu sama seperti itu. Jadinya kan ngerasa nggak cukup. Akhirnya si kakaknya Jolin ini pulang ke rumah orang tuanya si Jolin. Nah, suaminya pun ikut pulang ke situ. Jadinya makan itu
suaminya kakaknya Jolin dan 3 anaknya itu nimbrung jadi satu sama keluarganya Jolin gitu. Nah, si Jolin ini juga mau dijodohkan, tapi kan dia berkaca dari kehidupan kakaknya itu. Dia nggak pengen menikah tanpa cinta, dia juga harus tahu karakter suaminya itu nanti seperti apa gitu. Tapi sebenarnya Jolin ini sudah punya pacar gitu, dan dia nggak berani bilang ke orang tuanya. Dia pengen membuktikan dulu gitu bahwa pilihannya itu benar, bahwa dia bisa bertanggung jawab dengan pilihannya gitu. Nah, pacarnya ini emang masih kuliah tapi sudah sambil kerja. Sebenarnya waktu lulus SMA itu Jolin juga sudah bekerja ya, sudah bekerja di bandara. Tapi dia ngerasa gajinya itu nggak cukup gitu. Untuk kebutuhan dia sehari-hari mungkin cukup, tapi kan dia pengen punya tabungan, pengen usaha bareng sama cowoknya itu, dan nanti setelah ada hasil mereka berdua sukses, baru mereka akan menunjukkan ke keluarganya, terutama ke mamanya calon suaminya atau cowoknya itu. Tapi kan untuk menghasilkan uang sebesar itu kan dia juga harus kerja mungkin lebih lama lagi ya kalau di Indonesia. Makanya dia juga memutuskan akhirnya untuk menjadi TKW. Pertamanya bapaknya si Jolin nggak boleh ya, karena kan anak pertama, anak bungsu lagi, jadinya nggak boleh jauh-jauh dari orang tua. Terus selama ini kan juga si Jolin ini sering sakit-sakitan gitu. Jadi mereka tuh was-was gitu. Tapi karena tekad si Jolin ini sudah mantap gitu, daripada di rumah dijodohkan, dia nggak suka sama orangnya seperti apa, sedangkan dia mencintai orang lain, makanya dia dengan alasan pengen kerja dulu lah, jangan buru-buru nikah dulu lah. Mama juga harus lihat dong tuh kakak aku kayak gimana hidupnya, itu juga karena dijodohkan, bukan menolak dijodohkan. Cuma kalau mau dijodohkan itu aku harus tahu orangnya seperti apa, karakternya bagaimana. Aku juga pengen dong nikah karena cinta, karena hidup berumah tangga itu juga nggak cuma materi, cinta itu juga harus ada, begitu kata si Jolin. Nah, akhirnya dengan berat hati orang tua si Jolin pun melepaskan Jolin untuk pergi ke Taiwan menjadi TKW. Nah, si Jolin ini bekerja di sebuah rumah sakit. Untuk bisa lebih meyakinkan orang tuanya Jolin, si Jolin ini nggak sayang gitu sama uang, jadinya setiap gajian selalu dikirimkan ke orang tuanya, biar dia yang kelola itu orang tuanya gitu. Ditabung berapa, buat mamanya berapa, dia tetap jatah gitu buat orang tuanya. Jadinya kalau dia bisa menarik simpati dari orang tuanya, dia kerja ada hasil, nanti kan pasti dia juga akan merestui hubungannya dengan si cowok itu. Itu pikirannya si Jolin gitu. Di Taiwan 2 tahun setengah dia itu bersama cowoknya itu masih komunikasi masih bagus ya seperti biasa aja gitu. Nah, tahu-tahu di tahun ketiga si Jolin ini sudah mau pulang, kan kontraknya 3 tahun tuh, sudah mau mendekati pulang, ternyata si cowoknya ini memutuskan hubungan mereka. Alasannya dia disuruh tunangan sama orang tuanya. Dan Jolin merasa itu cuma alasan saja gitu, karena orang tuanya si cowok itu juga sudah tahu kalau Jolin ini pacaran sama anaknya. Kan gak mungkin tahu-tahu disuruh tunangan gitu, padahal hubungan mereka itu juga baik-baik saja. Terus komunikasi juga sama orang tua cowoknya itu baik-baik saja. Dan akhirnya Jolin mencari tahu itu kenapa gitu. Ternyata itu adalah teman kuliahnya si cowoknya itu. Ya Jolin berpikiran ya mungkin karena dia jauh gitu, jadi komunikasi emang terus, tapi kan kadang seseorang laki-laki itu juga butuh yang nyata gitu daripada di dunia berkomunikasi di dunia maya gitu. Akhirnya ya dengan berat hati dia melepaskan cowoknya itu untuk bersama orang lain. Nah, dari kejadian itu Jolin yang tadinya cuek masalah penampilan gitu ya, dia emang agak berisi gitu. Dari situ dia lebih mempercantik diri, dia diet lah, terus ya pokoknya mempercantik diri lah. Dan Jolin ini masih beruntung ya, karena dia belum mengenalkan cowoknya itu kepada keluarganya. Jolin yang rencananya setelah kontrak habis 3 tahun itu pulang untuk menikah dengan cowoknya itu, akhirnya gak jadi pulang dan dia nambah kontrak lagi selama 2 tahun.
Dan Jolin gak mau mikirin lagi soal cowok lah, soal apa itu nanti saja kalau dia sudah siap menikah, dia pulang, ya udah gitu. Tapi sementara ini dia belum pengen memikirkan cowok lagi, mungkin masih kecewa gitu ya. Nah, tapi mamanya Jolin itu masih terus sibuk mencarikan cowok atau calon suami buat Jolin gitu. Pikiran mamanya dia itu, dia nggak mau anaknya tuh jauh-jauh di negeri orang kerja, karena emang pekerjaan di rumah sakit sini itu kan rawat orang yang bener-bener sudah lumpuh total, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Dan itu nggak cuma ngerawat 1-2 orang, tapi satu session itu biasanya ada beberapa pasien gitu, dan dia harus merawat seperti itu. Jadinya si mamanya Jolin itu terus mencarikan jodoh buat Jolin. Dah, tapi si Jolin itu benar-benar ya itu tadi memberikan syarat dia harus kenal sama orangnya dulu. Dari beberapa orang yang disodorkan mamanya Jolin itu, semua emang tertarik sama si Jolin gitu, karena emang Jolin ini cantik banget, manis lah, manis cantik gitu. Jadinya orang yang ngeliat itu pasti seneng gitu. Nah, akhirnya ada nih satu dari calon yang disodorkan mamanya Jolin ini yang mungkin agak nyangkut gitu ya di hatinya si Jolin. Orangnya menurut Jolin sih baik gitu ya, tapi karena belum ketemu atau bagaimana gitu, si Jolin itu masih ragu gitu. Dia nggak pengen itu manisnya itu cuma di awalnya saja. Dia juga nggak pengen laki-laki itu menikah sama dia karena fisiknya dia, karena cantik apa segala macam gitu. Enggak, dia pengennya si laki-laki itu juga menerima dia apa adanya, karena si Jolin ini sadar ya, setiap manusia itu ada kekurangan dan kelebihannya. Dia juga pengen kalau dia bisa nerima kelebihannya, dia juga pengen dong kekurangannya diterima juga gitu. Setelah lama berhubungan, ternyata si cowoknya ini juga berpikiran yang sama seperti Jolin. Emang banyak orang yang suka sama si cowoknya ini karena dia selain ganteng, dia itu juga seorang anak muda yang udah dibilang sukses ya, karena dia itu kerja di pelayaran. Ya, kerja di pelayaran identik dengan gaji gede, tapi kan emang jarang pulang. Jadinya si cowok ini emang bener-bener memilih perempuan yang bener-bener setia gitu, nggak neko-neko. Dan pilihan itu jatuh ke Jolin. Itu pun juga setelah mengenal beberapa bulan ya. Nah, Jolin sih sebenarnya pengen ngabisin kontrak yang 2 tahun itu dulu gitu, karena bagaimanapun dia sudah terlanjur tanda tangan kontrak gitu. Tetapi si cowoknya itu karena bulan Agustus besok itu dia mau nyandar, jadinya dia pengen bulan Agustus itu dia ketemu gitu. Tapi si Jolin ini benar-benar lagi menguji kesabaran si cowok itu gitu. Dia nggak bisa pulang, dia nggak mau pulang. Kalau misalnya mau benar-benar sama aku, ya biarkan aku meraih cita-citaku dulu. Aku pengen bekerja dulu, ngebahagiain orang tua dulu, baru setelah itu aku nikah sama kamu gitu. Ternyata si cowoknya ini langsung ngomong ke orang tuanya si Jolin bahwa bulan Agustus nanti saya mau pulang, saya pengen ketemu sama si Jolin, kalau boleh saya juga mau langsung tunangan. Jadi secara halusnya ya, dia itu meminta ke orang tuanya si Jolin agar menyuruh si Jolin ini pulang. Untuk menolak permintaan cowoknya mungkin buat Jolin ini gampang ya, tapi menolak keinginan orang tua untuk pulang, ya Jolin gak bisa apa-apa. Padahal bulan Agustus ini kan corona ya masih seperti inilah, pulang juga harus di karantina, butuh ya biaya nggak sedikit lah. Tapi ya karena orang tuanya yang meminta, dia ya sudah apa boleh buat gitu. Akhirnya dia memutuskan kontrak 1 tahun, jadinya sebenarnya kan masih 2 tahun tuh. Nah di tahun pertama itu dia sudah memutuskan kontrak dan dia pulang untuk menikah. Nah sebenarnya Jolin ini kayak gimana ya, agak sedikit kecewa gitu ya. Dia yang tadinya pergi untuk menentang keinginan orang tuanya untuk menjodoh-jodohin dia, dan akhirnya dia pun menikah dengan pilihan orang tuanya juga. Itu kan berarti dia juga sama dijodohkan
sama orang tuanya juga gitu. Jadi dia seperti kecewa kepada dirinya sendiri gitu, karena dia merasa pilihannya itu enggak bener gitu, dan pilihan orang tuanya emang feeling orang tua itu mungkin bener gitu ya. Di sisi lain juga Jolin itu kan mikirnya gini, kalau aku milih suami sendiri, nanti kalau ada apa-apa orang tua kan, ya itu kan pilihan kamu sendiri gitu. Tapi kalau dia memilih menikah dengan pilihan orang tua, jadi nanti kalau suatu saat terjadi apa-apa gitu, dia kan nggak bisa disalahkan karena itu pilihan orang tuanya dia gitu. Seperti kakaknya Jolin juga seperti itu. Jadinya tahu kalau rumah tangga mereka tuh nggak baik-baik saja, dan si kakaknya Jolin ini pulang ke rumah orang tuanya juga nggak bisa bilang apa-apa, ya diterima dengan lapang dada karena ini bukan kesalahan ya. Orang tuanya si Jolin ini tetap ngerasa ini bukan kesalahan orang tua gitu, ngejodoh-jodohin gitu, tapi karena ya mungkin udah nasib lah, makanya dia diterima dengan apa adanya gitu. Menambah beban lah istilahnya seperti itu. Tapi ya mau gimana lagi, akhirnya Jolin menerima keputusan orang tuanya untuk menikah dengan pilihannya dia gitu. Ya mungkin itu yang terbaik buat orang tuanya dan buat Jolin juga sebenarnya, karena keinginan orang tua itu kan pasti yang terbaik buat anaknya gitu. Itulah tadi sepenggal kisah hidup dari si Jolin, gadis cantik yang dia berusaha untuk membahagiakan kedua orang tuanya, tapi dia juga ingin membahagiakan dirinya sendiri juga gitu. Dari cerita ini semoga ada manfaat yang bisa diambil hikmahnya, dan terima kasih sudah mendengarkan video kali ini, dan sampai jumpa di video berikutnya.